Aku dipaksa menikah dengan pengemis oleh ibuku. Seminggu setelah menikah, aku syok ternyata pengemis itu adalah Citra. Duduk di sofa ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Matanya menatap kosong ke arah ibunya yang berdiri di depannya dengan wajah penuh ketegasan. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu harus menikah dengan pria itu, Citra. Tidak ada pilihan lain, kata sang ibu, Bu Retno, dengan nada yang tidak bisa dibantah. Citra menenangkan kepalanya yang keras. Tidak, Bu. Bagaimana mungkin ibu menyuruhku menikahi seorang pengemis? Ini konyol. Ibu sendiri tahu bahwa aku memiliki pekerjaan bagus, pendidikan tinggi, dan masa depan yang cerah. Kenapa ibu ingin aku menikah dengan pria yang bahkan tidak punya rumah? Bu Retno menarik napas panjang, berusaha bersabar menghadapi putrinya yang keras kepala. Dengar, Nak, hidup ini bukan hanya tentang uang atau status. Aku ingin kamu belajar melihat seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang ia miliki. Citra menghilangkan rasa kesal. Jadi ibu ingin aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak bisa menjamin masa depanku? Arka adalah orang baik, kata ibunya dengan suara lembut. Aku yakin dia bisa membahagiakanmu. Nama itu membuat dada Citra semakin sesak. Arka adalah pria yang sering ia lihat duduk di depan pasar, mengenakan pakaian lusuh dan menengadahkan tangan meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Rambutnya acak-acakan, wajahnya selalu tertunduk, dan tubuhnya tampak kurus. Citra tidak pernah berpikir akan berinteraksi dengannya, apalagi menikah dengannya. Apa ibu sudah kehilangan akal sehatnya? Bentak Citra, suaranya bergetar karena emosi. Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Bu Retno menatap ke dalam sebelum berkata, karena aku percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kariermu, hingga lupa bagaimana caranya benar-benar mencintai seseorang. Citra menggeleng keras. Tidak, aku tidak akan menikah dengannya. Namun, ibunya tetap kukuh dengan keputusannya. Selama beberapa hari berikutnya, terjadi ketegangan yang terus terjadi di antara mereka. Citra berusaha keras menolak, mencari berbagai alasan, bahkan mencoba menghindari ibunya. Tetapi Bu Retno tetap stabil. Pada akhirnya, Citra kelelahan. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Dengan hati yang berat, ia akhirnya menyerah. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tanpa gaun pengantin yang mewah, tanpa pesta besar, hanya akad sederhana di rumah dengan beberapa saksi. Citra duduk di samping Arka. Namun ia tidak menatap pria itu. Saat ijab kabul selesai, semua tamu menggembirakan, tapi Citra justru merasa hatinya semakin berat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini adalah istri dari seorang pria yang sama sekali tidak ia kenal dan tidak ia inginkan. Arka yang selama prosesi berlangsung tetap diam dan tenang, akhirnya menoleh ke arah Citra dan berkata dengan suara lembut, "Terima kasih telah menerimaku." Citra hanya menggigit bibirnya. Hatinya penuh dengan kebencian. Baginya, pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari mimpi buruk yang tak tahu kapan akan berakhir. Setelah pernikahan yang tanpa kemewahan dan kebahagiaan, Citra harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia sekarang adalah istri dari seorang pria yang bahkan tidak ia kenal. Sejak hari pertama mereka tinggal bersama di rumah kecil peninggalan ayahnya, ia merasa kehidupannya berubah menjadi neraka. Citra tidak mengucapkan kata pun kepada Arka sejak akad nikah berlangsung. Ia bahkan memilih untuk tidur di kamar terpisah dan mengunci pintunya setiap malam. Baginya, pernikahan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Arka, di sisi lain, tetap tenang menghadapi sikap dingin istrinya. Ia tidak menuntut apapun, tidak memaksa, dan tidak pernah mengeluh meskipun Citra terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka. Setiap pagi, Arka bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Namun, Citra selalu melewatkan makanan itu dan lebih memilih membeli makanan di luar. Suatu hari, Citra kembali dari kantor dalam keadaan lelah. Ketika membuka pintu rumah, ia melihat Arka sedang membersihkan lantai ruang tamu. Pria itu mengenakan kaos luluh dan celana sederhana. Namun ada ketulusan dalam setiap gerakannya.
Citra mendaki dan melangkah melewatinya tanpa sepatah kata pun. Ia langsung menuju ke dalam ruangan, tetapi sebelum ia sempat menutup pintu, suara Arka terhenti. "Citra!" panggil Arka pelan. Citra berhenti, namun tidak menoleh. "Apa?" jawabnya dingin. "Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyanya hati-hati. Citra menghela nafas panjang sebelum akhirnya menoleh dengan tajam. "Salah? Pernikahan ini sendiri sudah salah. Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku terjebak dalam sesuatu yang tidak aku inginkan." Arka menatap ke dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu kamu membenciku. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima pernikahan ini. Tapi setidaknya, mengisyaratkan kita seperti dua orang yang tinggal di satu rumah. Aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin kita hidup berdampingan dengan baik." Citra ditampilkan. "Hidup menemani dengan baik? Kau pikir kita bisa seperti itu? Kita bukan pasangan suami istri yang saling mencintai. Kita ini dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama. Aku tidak ingin berbasa-basi denganmu." Arka terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan." Sejak saat itu, Arka benar-benar tidak lagi mencoba berbicara dengan Citra kecuali jika diperlukan. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah, tetap menyiapkan makanan, tetapi tidak pernah lagi berusaha mendekati istrinya. Namun, perlahan-lahan, Citra mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Arka. Ia melihat bagaimana pria itu bekerja keras untuk membantu pekerjaan rumah tanpa mengeluh. Ia mendengar tetangga-tetangganya yang sering memuji kebaikan hati Arka. Suatu sore, saat Citra pulang kerja, ia melihat Arka sedang duduk di teras rumah bersama seorang anak kecil dari lingkungan sekitar. Anak itu tertawa lepas sementara Arka bercerita dengan penuh semangat. Untuk pertama kalinya, Citra merasa penasaran. Siapa sebenarnya Arka? Apa yang membuat ibu begitu yakin bahwa pria ini adalah orang baik? Meski hatinya masih dipenuhi rasa kesal, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai bertanya, mungkinkah ia telah salah menilai Arka selama ini? Hari-hari berlalu dalam kenyamanan yang sama. Citra masih enggan berinteraksi dengan Arka, sementara pria itu tetap menjalani kehidupannya dengan tenang, tanpa pernah menuntut apapun darinya. Namun, meskipun ia menutup hati, Citra mulai menyadari banyak hal yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Suatu malam, ketika Citra pulang lebih larut dari biasanya, ia menemukan Arka tertidur di sofa ruang tamu. Di hadapannya, ada kumpulan dokumen yang tampak seperti berkas kerja. Lampu ruang tamu hanya menyala redup, menciptakan suasana yang begitu tenang. Citra diam sejenak, memperhatikannya. Wajah Arka tampak lelah, namun tetap teduh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, bagaimana pria itu bisa tetap sabar meskipun diperlakukan sedingin ini? Ia menghela nafas dan melangkah ke dapur. Perutnya lapar, tapi dia terlalu lelah untuk memasak. Saat membuka kulkas, matanya menangkap kotak makan berisi nasi dan lauk pauk yang terlihat masih hangat. Ada secari kertas kecil di atasnya. "Makanlah, kamu pasti lelah." Citra menatap tulisan itu beberapa detik sebelum akhirnya mengambil makanan tersebut. Ia membawa piring ke meja makan dan mulai menyuapkan makanan ke mulut. Sambil makan, ia kembali melirik Arka yang masih tertidur di sofa. Kenapa pria ini selalu seperti ini? Kenapa ia tetap baik padahal Citra jelas-jelas menolaknya? Keesokan harinya, Citra bangun lebih pagi dari biasanya. Saat ia keluar dari kamar, Arka sudah tidak ada di rumah. Hanya ada secangkir kopi yang masih mengepul di meja dapur, tanda bahwa ia baru saja pergi. Tanpa sadar, Citra merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ada sedikit rasa kecewa karena tidak melihatnya di rumah pagi ini. Ia mengokohkan kepala, menepis pikirannya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Ini bukan pernikahan nyata. Ini hanya keadaan yang terpaksa ia jalani. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan keberadaan Arka, semakin ia menyadari bahwa pria itu memiliki tempat dalam kehidupannya. Ketulusan yang tak terduga. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Citra yang baru pulang kerja merasa kesal karena lupa membawa payung.
Ia memutuskan untuk berteduh di halte bus terdekat sambil menunggu hujan reda. Saat itulah ia melihat sosok Arka yang berjalan cepat ke arahnya dengan membawa payung besar. "Citra," panggilnya. Citra melihatnya dengan terkejut. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya, setengah bingung, setengah tidak percaya. "Aku melihat ramalan cuaca hari ini. Katanya akan hujan deras. Aku pikir kamu tidak membawa payung," jawab Arka dengan senyum ringan. "Ayo pulang," Citra membalas. Ada sesuatu yang menghangat di hati, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan berdampingan dalam keheningan. Hanya suara rintik hujan dan langkah kaki mereka yang terdengar. Citra mencuri pandang ke arah Arka, memperhatikan bagaimana pria itu dengan tenang memegang payung di atas mereka berdua. "Kenapa kamu selalu baik padaku?" tanyanya tiba-tiba. Arka menoleh, lalu tersenyum. "Karena aku ingin." Jawaban sederhana itu membuat Citra kehilangan kata-kata. Setibanya di rumah, Arka dengan sigap mengambil handuk dan memberikannya pada Citra. "Keringkan tubuhmu, nanti kamu masuk angin," katanya. Citra menerima handuk itu tanpa berkata apa-apa. Hatinya terasa penuh dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang selama ini ia tolak, namun kini mulai tumbuh dengan sendirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Citra tidak menghindari Arka. Ia duduk bersamanya di ruang tamu, menonton televisi meskipun tidak benar-benar fokus. Arka hanya tersenyum kecil melihat perubahan sikap istrinya. Ia tahu, sedikit demi sedikit, tembok yang Citra bangun mulai retak. Dan tanpa ia sadari, begitu pula dengan jantungnya. Hari-hari berlalu dengan perubahan yang semakin nyata. Citra yang dulunya begitu enggan berinteraksi dengan Arka, kini mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ia tidak lagi menghindari sarapan bersama, tidak lagi menutup diri saat berbincang, dan bahkan membalas senyuman yang Arka berikan. Namun, seiring dengan perubahan itu, Citra mulai memikirkan sesuatu yang selama ini ia coba lupakan, masa lalunya. Suatu sore, ketika Citra sedang duduk di kafe dekat kantornya, seseorang yang tak asing tiba-tiba muncul di hadapannya. "Citra?" Suara itu membuat sensasi menegangkan seketika. Ia mengangkat wajahnya dan mendapati seorang pria berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Pria itu adalah Raka, seseorang yang pernah mengisi hatinya di masa lalu, sekaligus orang yang paling ia hindari. "Raka?" gumamnya pelan, jantungnya berdegup kencang. "Aku nggak nyang bisa ketemu kamu di sini," kata Raka sambil tersenyum. Ia menarik kursi tanpa izin dan duduk di depannya. "Kamu apa kabar?" Citra menelan ludah. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ada banyak perasaan yang bercampur dalam dirinya. Kaget, marah, dan juga sedikit rindu. "Saya baik-baik saja," jawabnya singkat. Raka mengangguk. "Aku dengar, kamu sudah menikah." Citra terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya." Raka menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Maaf, aku dulu pergi begitu saja tanpa penjelasan," katanya pelan. Ucapan itu membuat luka lama di hati Citra kembali menganga. Dulu, ia dan Raka berencana untuk menikah. Namun saat ia merasa yakin, pria itu menghilang tanpa kabar. Ia tak pernah tahu alasan balik kepergian Raka, hanya bisa menebak-nebak dengan berbagai kemungkinan yang menyakitkan. "Kamu nggak perlu menjelaskan apa-apa sekarang," kata Citra, mencoba terdengar tegar. "Semua sudah berlalu." "Tapi aku ingin kamu tahu fiskal," desak Raka. Citra menggenggam cangkir kopinya erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Aku rasa, aku tidak butuh penjelasan itu lagi." Namun, meskipun dia mengatakannya, jantungnya terasa berat. Apakah dia benar sudah tidak peduli? Apakah benar ia sudah melupakan Raka sepenuhnya? Konflik dalam hati. Pertemuan dengan Raka membuat hati Citra tak tenang. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, namun pikirannya terus dipenuhi bayangan masa lalu. Di rumah, Arka menyadari ada yang berbeda dari istrinya. Citra terlihat lebih diam, lebih banyak termenung, dan sering menghela napas panjang. "Kamu kenapa?" tanya Arka suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu.
Enggak ada apa-apa, jawab Citra cepat. Arka menatapnya dengan mata penuh pengertian. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa cerita ke aku. Citra menoleh, menatap pria itu dengan campuran perasaan bersalah dan bingung. Arka selalu ada untuknya, selalu sabar dan penuh perhatian, sementara dirinya malah bimbang dengan perasaannya sendiri. Aku ketemu seseorang hari ini, akhirnya dia mengaku. Arka tidak langsung bereaksi. Seseorang dari masa lalumu? Tebaknya. Citra mengangguk pelan. Raka. Untuk pertama kalinya, ekspresi Arka berubah. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sedikit perubahan di matanya. Seperti ada sesuatu yang mengusik hati. Apa yang dia mau? Tanyanya dengan suara terkontrol. Citra menghela napas. Dia bilang ingin menjelaskan sesuatu. Tapi aku rasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Arka diam sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau kamu benar-benar sudah nggak peduli, kenapa kamu terlihat begitu mempengaruhi? Pertanyaan itu seperti menarik bagi Citra. Ia tak bisa menjawabnya. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu Arka benar. Kenangan yang kembali. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Arka, juga tentang pertemuannya dengan Raka. Apakah dia benar-benar sudah move on? Atau ia hanya berpura-pura melupakan? Pikirannya kembali ke hari-hari ketika ia dan Raka masih bersama. Bagaimana pria itu selalu membuatnya tertawa. Bagaimana mereka merencanakan masa depan bersama. Bagaimana ia pernah begitu yakin bahwa Raka adalah satu-satunya pria yang ia cintai. Tapi lalu, dia mengingat sesuatu yang lain. Bagaimana Raka meninggalkannya tanpa alasan. Bagaimana ia menangis selama berhari-hari menunggu kabar yang tak pernah datang. Bagaimana hatinya hancur ketika menyadari bahwa orang yang paling ia percaya justru pergi meninggalkannya begitu saja. Dan saat itulah, ia menyadari satu hal. Raka adalah masa lalunya. Sementara Arka, Citra menoleh ke arah Arka yang tertidur di sana. Pria itu selalu ada untuknya. Dengan segala kesabarannya. Ia tidak pernah pergi. Tidak pernah meninggalkannya. Mungkin, selama ini dia salah. Mungkin, hatinya sebenarnya sudah memilih tanpa dia sadari. Dia hanya perlu mengakuinya. Citra merasa hatinya semakin tidak nyaman setelah pertemuannya dengan Raka. Seakan semua yang sudah ia bangun selama ini kembali goyah. Ia ingin percaya bahwa masa lalunya tidak lagi memiliki kendali di atasnya. Tapi mengapa pikirannya terus dihantui oleh sosok Raka? Sementara itu, Arka tetap tenang. Ia tidak pernah mendesak atau memaksa Citra untuk menjelaskan lebih jauh. Tapi justru karena itu, Citra merasa semakin bersalah. Suatu hari, Citra mendapat pesan dari Raka yang meminta untuk bertemu lagi. Aku janji ini terakhir kali. Aku hanya ingin menjelaskan semuanya. Citra menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Baiklah. Kita bisa bertemu. Ketika hari pertemuan tiba, Citra merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keputusannya ini mungkin akan menyakiti Arka. Tapi ada sesuatu yang menggerakkannya untuk pergi. Ia ingin benar-benar menutup masa lalunya. Dan satu-satunya cara adalah dengan mendengarkan apa yang Raka ingin katakan. Pengakuan yang mengubah segalanya. Citra dan Raka bertemu di taman yang dulu sering mereka datangi. Udara sore terasa sejuk, namun suasana hati Citra terasa berlawanan dengan itu, penuh ketegangan. Aku nggak akan bertele-tele, kata Raka setelah mereka duduk di bangku taman. Aku tahu aku salah karena pergi tanpa penjelasan. Tapi saat itu, aku tidak punya pilihan. Citra menatapnya tanpa berkata apa-apa. Waktu itu, ayahku sakit keras. Aku harus mengurus bisnis keluarga dan tidak bisa kembali. Aku tidak ingin bersantaimu dengan masalahku, jadi aku memilih untuk pergi tanpa kabar. Citra menggenggam tangan di pangkuannya. Dan menurutmu itu alasan yang cukup untuk meninggalkanku begitu saja? Raka menunduk. Aku tahu aku salah. Aku terlalu tertarik untuk menghadapimu. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Citra. Jantung Citra berdegup kencang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Lanjut Raka. Kalau kamu masih punya sedikit rasa untukku,
Aku ingin kita mulai lagi dari awal. Citra membalas. Kata-kata Raka membuatnya berpikir, bagaimana jika dulu Raka tidak pergi? Bagaimana jika semuanya berjalan sesuai rencana? Akankah hidupnya lebih bahagia? Namun, tiba-tiba pikiran melayang pada Arka. Pada bagaimana pria itu selalu ada di sisinya. Pada bagaimana Arka tak pernah meninggalkannya. Bahkan saat ia berada dalam keadaan dingin. Saat itu, Citra menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Maaf, Raka, ucapnya dengan suara yang lebih mantap dari yang ia kira. Aku sudah memilih jalanku. Kembali ke Arka. Citra pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia akhirnya bisa menutup bab lama dalam hidupnya dan menerima kenyataan bahwa masa lalu seharusnya tidak mengikatnya lagi. Namun, begitu sampai di rumah, ia melihat Arka sudah menunggunya di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. Citra menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku bertemu Raka." Arka memperhatikan cukup lama, lalu mengangguk pelan. "Dan apa yang dia katakan?" Citra mendekat dan duduk di situ. "Dia bilang masih mencintaiku. Dia ingin kami memulai dari awal." Arka tidak bereaksi. Ia hanya diam, menunggu kelanjutan kata-kata Citra. "Tapi aku bilang tidak," lanjut Citra. "Karena aku sadar, aku sudah menemukan seseorang yang lebih dari cukup untukku. Seseorang yang tetap di sini meskipun aku terus menolaknya. Seseorang yang tidak pernah menyerah untuk mencintaiku." Mata Arka sedikit melembut. "Apa itu artinya?" Citra mengangguk, lalu menggenggam tangan Arka. "Aku ingin mencoba mencintaimu, Ka. Bukan sekedar menerima, tapi benar-benar membuka hatimu." Arka terdiam sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia menarik Citra ke dalam pelukannya. Citra merasa dadanya begitu hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di tempat yang tepat. Bukan dalam bayangan masa lalu, tapi dalam kenyataan yang seharusnya ia jalani. Pada saat itulah, saya sadar. Arka adalah rumahnya. Setelah malam itu, hubungan Citra dan Arka perlahan mulai berubah. Tidak ada lagi sekat yang dulu membuat Citra merasa ragu. Ia mulai membuka hatinya, bukan karena merasa terpaksa, tapi karena ia benar-benar ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia. Namun, perjalanan ini tidak melebihi apa yang ia bayangkan. Meskipun ia telah memutuskan untuk bersama Arka, ada perasaan asing yang sesekali muncul di hatinya. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang belajar dan menerima. Arka, dengan kesabaran yang luar biasa, tetap memperlakukan Citra seperti sebelumnya. Ia tidak pernah menuntut lebih atau meminta Citra untuk segera mencintainya dengan cara yang sama. Itu membuat Citra semakin menghargainya. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di teras rumah, Citra akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang sudah lama ada di pikirannya. "Ka, kenapa kamu tidak pernah menyerah padaku?" tanyanya pelan. Arka menatap dengan mata yang dalam. "Karena aku tahu, kamu hanya butuh waktu." Citra membalas. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu berarti. Ujian yang tak terduga. Namun, seperti dalam setiap perjalanan, kebahagiaan mereka telah diuji. Suatu hari, Citra mendapat kabar bahwa Raka mengalami kecelakaan. Mobilnya tergeletak di jalanan licin dan kini ia berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Ketika kabar itu sampai padanya, perasaan bersalah dan panik langsung menyeruak di dadanya. Bagaimanapun, Raka pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju rumah sakit. Di sana, ia menemukan Raka terbaring lemah dengan selang infus di lengannya. Wajahnya pucat, dan matanya setengah terbuka ketika melihat Citra datang. "Kamu datang," suara Raka terdengar lirih. Citra menggenggam tangannya dengan lembut. "Tentu saja aku datang." Raka menatapnya dengan senyum tipis. "Aku hanya ingin mengatakan, aku senang pernah mencintai. Dan aku senang kamu sudah menemukan kebahagiaanmu." Air mata Citra menggengang. Ia tidak pernah menyangka Raka akan mengatakan hal seperti itu.
Terima kasih, Raka, bisiknya. Setelah pertemuan itu, Citra menyadari bahwa semua perasaan yang pernah ia simpan untuk Raka kini telah benar-benar usai. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi kebimbangan. Lamaran yang tak terduga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Arka mengajak Citra ke sebuah tempat yang cukup istimewa, sebuah bukit kecil dengan pemandangan matahari.